Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama si Teteh di vlog atau di channel si Teteh. Hari ini aku nggak sendirian, alhamdulillah ada suami aku. Dan di sini kita mau sharing ke teman-teman tentang gimana caranya dapetin beasiswa Pondok Pesantren UII. Alhamdulillah kan kita berdua awardee-nya penerima beasiswa unggulan Pondok Pesantren UII. Dan jadi kita pengen sharing ke teman-teman gimana sih cara dapetinnya gitu, karena alhamdulillah itu beasiswa banyak ngebantu kita dan sangat bermanfaat buat kita. Jadi kayaknya kalau cuma nyampe ke kita kan sayang, tapi kalau bisa sampai lebih luas ke teman-teman itu nanti insya Allah akan lebih bermanfaat gitu ya Mas. Betul. Nah jadi beasiswa Pondok Pesantren UI itu gimana nih Mas? Mas aja deh yang ngejelasin biar enak. Oke, jadi beasiswa unggulan Pondok Pesantren UI adalah beasiswa internal yang diberikan oleh Universitas Islam Indonesia ya, khusus bagi calon mahasiswa yang memiliki prestasi yang baik di bidang keagamaan. Nah, bagi teman-teman yang alumni pesantren ya, khususnya karena saya yakin kalian punya kemampuan lebih di bidang keagamaan, tapi bagi teman-teman yang dari madrasah aliyah ataupun SMA atau SMK tapi memiliki kemampuan di bidang akademik tentang keagamaan yang baik, itu kalian juga bisa mendaftar. Yang penting teman-teman memenuhi kriteria persyaratannya ya. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kalau teman-teman punya dua kemampuan ini silakan dicoba gitu. Nah, jadi beasiswa ini itu ya tadi ya, beasiswa internal dari UI. Nah, benefitnya adalah teman-teman itu bisa mendapatkan full studi ya selama S1 di UII dengan berbagai macam program studi kecuali kedokteran ya, jadi dibedakan. Jadi enak banget ya teman-teman. Alhamdulillah gitu kan, dari beasiswa Pondok Pesantren UII ini kalian nanti bakal dapat gratis biaya kuliah selama 9 semester maksimal. Betul. Intinya sampai lulus, tapi maksimal 9 semester sampai lulus. Dan kalian juga dapat asrama di mana kalian nggak perlu nyari kontrakan, kos-kosan, atau ya nggak perlu cari tempat tinggal lagi di Jogja gitu. Nanti jadi, sudah disediakan di asrama Pondok Pesantren. Ya betul. Jadi itu salah satu keunggulan dan benefit dari beasiswa ini gitu. Diterima beasiswa ini. Benefit lainnya apa tuh Mas? Kita kan suka ngerasain nih kayak kita kuliah lagi nih, nah gimana tuh, ceritain dong. Iya. Jadi benefit lainnya adalah teman-teman akan mendapatkan ya, kita sih ngerasanya kayak 2 degree gitu ya, karena kuliah 2 kali. Jadi misalkan saya alumni program studi pendidikan bahasa Inggris di UII, itu pagi sampai sore kan kampus tuh. Nah, baru nanti habis isya atau habis maghrib ya, kemudian ba'da subuh juga nanti ada kuliah lagi, kuliah keagamaan dan life skill. Itu nanti di Pondok Pesantren UII ya, kadang ngaji kitab dan lain sebagainya. Jadi nanti benefit lainnya adalah teman-teman mendapatkan wawasan atau tambahan keilmuan selain dari program studi yang teman-teman pilih. Iya, jadi enak banget nih teman-teman nih ya. Jadi kalian nanti kuliah, nanti tapi malamnya kita dapat kayak pelajaran tambahan, life skill juga kayak public speaking, TOEFL, bahasa Inggris. Bahkan kayaknya udah ada IELTS belum sih? IELTS ya. IELTS juga sama baca-baca kitab kayak gitu, dan itu kan lumayan banget kan buat nambahin wawasan dan pengetahuan kita. Bayangin kalau kursus di luar bayarnya berapa? Karena yang ngajar di pesantren UI juga nggak sembarangan teman-teman. Jadi versi aku sendiri itu yang ngajar tuh udah profesor, udah orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Contoh public speaking, kita emang diajarin sama orang yang memang sudah memberikan banyak motivasi ya dalam skala nasional dan internasional. Betul. Skalanya juga udah sampai nasional sampai internasional ya. Jadi emang ini sangat-sangat menguntungkan lah buat teman-teman gitu kan. Jadi dapat 2 kali atau dapat ilmu yang lebih banyak gitu. Nah, apalagi nih, ada lagi nggak keuntungannya? Keuntungan lainnya adalah ya, teman-teman bisa lebih punya banyak relasi. Betul banget. Nah, karena teman kalian akan ada 2, teman di kampus sama teman di pesantren. Yang mana ya kita tahu relasi itu penting nanti buat future karir kita gitu. Jadi benefit yang tidak terasa secara langsung sih
networking ya, seperti itu. Iya, karena kan kalau di kampus kalian jurusannya umpamanya matematika ya, teman sekelasnya matematika. Tapi ketika kalian di pesantren, teman kalian tuh bisa dari jurusan beda-beda gitu kan. Jadi berbagai macam jurusan. Kalian bisa lihat orang dari berbagai macam perspektif gitu loh. Karena mereka punya background yang beda sama kita gitu. Jadi akan banyak relasi dan nanti juga kedepannya itu gampang sih ya. Kadang kalau aku sih ngerasanya kalau jadi santri UI itu kayak lebih mudah kalau mau ikut lomba gitu, kayak ada manajemennya. Sebenarnya sekarang UI udah manajemen perlombaan tuh udah sangat-sangat bagus ya, tapi ada satu kenikmatan tersendiri buat aku tuh ya. Jadi kalau kayak dari anak-anak beasiswa UI itu kayaknya lebih gampang karena orang nyari oh yaudah tuh anak beasiswa UI aja tuh yang di pesantren gitu loh gitu. Yang penting kitanya mau aktif gitu. Jadi itu memudahkan kita untuk berjalan maju menggapai cita-cita kita juga. Ya betul. Nah teman-teman juga nih kan karena kita tinggal di asrama pesantren, pasti kan kita juga punya kakak-kakak tingkat yang sesuai jurusan kita. Jadi kalau misalkan kita nih lagi mentok nih mikirin tugas atau tentang bidang kita lagi pusing gitu mau nanya ke siapa, kita bisa nanya ke kakak kelas kita. Jadi enaknya tinggal di asrama pesantren itu seperti itu, kita bisa sharing ideas, kemudian sharing knowledge bersama kakak tingkat atau adik kelas kita gitu. Jadi duniawi sama ukhrawinya insya Allah seimbang gitu. Jadi kebebasannya itu tetap ada batasannya karena kita diatur sama pesantren. Nggak diatur sih sebenarnya, lebih dibawa untuk menjadi lebih baik gitu. Nah sekarang kita bakal bahas nih apa aja sih syarat-syarat buat dapetin beasiswa ini gitu kan. Yang pertama apa tuh Mas? Yang pertama adalah nilai raport ya di semester 4 dan 5. Kemudian minimal rata-rata nilainya adalah 8,5. Ya, jadi kalau rentangnya itu 1 sampai 10 ya 8,5. Terus kalau rentangnya 10 sampai 100 skalanya 85. Atau kalau pakainya kayak IPK gitu ya 1 sampai 4 ya itu 3,5 gitu. Jadi buat teman-teman yang sekarang masih kelas 2 boleh tuh nanti di semester 4 sama 5-nya gitu ya dikencengin lagi belajarnya biar nanti rapatnya dapat nilai segitu gitu ya. Nah terus yang kedua apa lagi Mas? Syarat yang kedua itu surat rekomendasi ya dari pesantren atau dari kepala sekolah. Ya, dari pesantren buat teman-teman, kalau pesantren modern kan rata-rata mereka punya pengabdian ya. Nah bagi teman-teman yang punya pengabdian, teman-teman juga masih bisa mendaftar beasiswa ini dan juga minta surat rekomendasi dari pimpinan pondok pesantren gitu. Kalau yang dari MA atau SMA dari kepala sekolah. Ya, jadi teman-teman nih yang di pesantren khususnya, kan biasanya kalau di pesantren ada program pengabdian ya selama 1 tahun. Nah, ini kalian nggak apa-apa ngabdi dulu aja. Terus setelah ngabdi, kalian juga bisa daftar. Jadi nggak mesti langsung kuliah gitu ya. Habis lulus ngabdi dulu, habis itu kalian daftar beasiswa ini dengan syarat menyertakan surat keterangan dari pimpinan pesantren gitu. Nah, ya syarat ketiganya nih apa? Syarat ketiganya itu adalah surat keterangan dari dokter. Ya betul. Ya, surat keterangan dari dokter nanti minta aja cek kesehatan, kemudian ya nanti cek kondisi. Ini tingkatnya nggak mesti rumah sakit sih, biasanya puskesmas juga udah bisa. Jadi nggak mahal ya kalau cek biasa ini. Terus juga syarat selanjutnya itu SKCK, piagam-piagam, sertifikat yang kalian punya lah. Apapun jenisnya sertakan saja. Apapun jenisnya. Siapa tahu bisa jadi nilai tambah dalam seleksi berkas nanti. Nah ini penting nih Mas, nilai TOEFL. Nah nilai TOEFL, jadi teman-teman bisa pilih ya. Untuk kemampuan bahasa bisa TOEFL, bisa TOEFL. Betul. Ya, minimal nilainya adalah 450. Kalau teman-teman belum punya, biasanya banyak nih anak-anak SMA nih belum punya sertifikat TOEFL ya karena masih bingung apa itu TOEFL, apa itu TOEFL. Ya itu adalah sertifikasi uji kemampuan bahasa Inggris kita gitu. Nah, minimal untuk bisa masuk di beasiswa ini itu adalah dengan nilai 450. Nah 450 ini standar masih kecil ya teman-teman, artinya teman-teman bisa lah gitu untuk ukuran anak-anak pesantren. Iya betul. Gitu. Dan lagi ini sertifikatnya masih institusi, jadi teman-teman nggak harus ngambil yang ITP, ITP ya. Jadi bisa TOEFL like
atau ya TOEFL institusi juga bisa. Jadi ngambil TOEFL yang murah juga nggak apa-apa. Ini lebih mudah TOEFL-nya. Jadi usahain belajar terus tes TOEFL gitu. Kalau kalian nggak nemuin di tempat kalian, kalian bisa buat tes di UII, di Silax UII, karena di sana juga menyediakan untuk tempat tes TOEFL gitu. Biayanya juga nggak mahal, terjangkau, kalian bisa di sana. Atau mungkin bisa CEPT ya. Jadi alternatif dari TOEFL itu sendiri adalah CEPT. Cuman pastikan teman-teman konfirmasi ke panitia penyelenggara apakah bisa menggunakan sertifikat bahasa Inggris selain TOEFL dan TOEFL tadi. Seperti itu. Nah, syarat selanjutnya ada juga SKCK dari polisi. Bisa kayak Polres cukup sih ya. Polres cukup. Sama apa lagi? Surat keterangan lulus dari sekolah, dan lengkapnya nanti ada di description box, atau kalian bisa langsung kunjungin ke pmb.uii.ac.id. pmb.uii.ac.id ya. Oke, jadi langsung ke sana aja. Nah teman-teman, sekarang kita bakal bahas prosedurnya. Gimana caranya bisa ikutan beasiswa ini. Jadi gimana Mas? Ya, pertama kan jadi kan gini ya, jalur untuk masuk ke UII itu ada banyak ya. Ada computer based test, jadi ya tes CBT namanya, ada tes PSB pengurusan siswa berprestasi, kemudian ada macam-macam lah jalurnya. Nah khusus buat kalian yang ingin daftar beasiswa Pondok Pesantren UI ini, kalian pilih jalur PSB penelusuran siswa berprestasi. Nah, jadi nanti cara daftarnya adalah teman-teman kunjungi admisi.uii.ac.id ya, kemudian teman-teman ngisi data ya, ngisi target program studi yang kalian pilih itu apa, selengkap-lengkapnya. Nah, setelah lengkap nanti akan muncul nomor tagihan pembayaran formulir. Nah, ketika sudah mengisi dapat nomor tagihannya, teman-teman bayar ke bank yang ditunjuk oleh Universitas Islam Indonesia. Nah, setelah bayar balik lagi ke admisi ui.ac.id. Baru nanti situ teman-teman ngisi selengkap-lengkapnya informasi tentang teman-teman, identitas diri, prestasi, kemudian pemilihan beasiswanya, beasiswa apa, karena nanti ada banyak beasiswa ya. Selain beasiswa pondok pesantren, di jalur PSB ini ada beasiswa duafa, ada juga beasiswa prestasi olahraga gitu. Jadi nanti pastikan teman-teman pilih jalur beasiswa pondok pesantren UII. Nah, baru kalian mau beasiswanya yang pondok pesantren UII ya, gitu ya. Tapi kalau teman-teman cocoknya di beasiswa lain silakan ya. Kemudian setelah melengkapi data tersebut, ya sudah selesai. Nanti teman-teman tinggal pantau aja ya. Tinggal pantau berdasarkan timelinenya. Misalkan pendaftaran sampai kapan, nanti pengumuman seleksi berkas kapan. Kalau teman-teman sudah lolos seleksi berkas, nanti teman-teman akan diundang untuk tes tertulis dan tes interview. Ya, jadi untuk jadwalnya teman-teman bisa cek di pmb.ui.ac.id itu. Kemudian ya persiapan. Kalau teman-teman lolos berkas administrasi, teman-teman siapkan untuk tes tulis dan tes wawancara. Dan perlu diingat, nanti wawancaranya itu pakai bahasa Arab dan Inggris. Jadi dari sekarang harus udah belajar gitu ya, belajar interview dengan dua bahasa gitu. Karena itu penting banget teman-teman. Nanti untuk tes tertulis itu kita tidak bisa kasih tahu ya isinya apa. Karena kita juga nggak tahu sekarang gimana. Iya, kalau sekarang gimana? Tes tertulisnya ini apakah tes tertulis kemampuan program studi yang akan kita pilih, atau tes tertulis tentang kepesantrenan, atau tes tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, kita nggak tahu. Intinya tetap harus belajar. Kayaknya kalau UII itu ya, aku tuh mereka balance antara ilmu umumnya sama ilmu agamanya. Jadi kalian juga bakal ditanya tentang ilmu agama walaupun kalian sekolahnya umum gitu. Kayak ya ketuhanan yang maha esa tuh kayak gimana, atau tauhid itu kayak gimana, itu nanti bakal ditanyain. Jadi ya belajar aja sih, rukun iman, rukun Islam kayak gitu ya. Masih basic sih, tapi tenang aja. Nah, untuk tes wawancaranya teman-teman benar perlu persiapkan bahasanya.
latih diri teman-teman untuk melakukan interview dengan menggunakan dua bahasa, baik bahasa Inggris ataupun bahasa Arab, agar mendapatkan nilai lebih ya dari juri gitu, dari ya penyeleksi beasiswa seperti itu. Kalau dari pengalaman kita berdua sih apa ya, maksudnya Macam-macam kriteria tesnya. lulusnya enggak? Kriteria lulusnya itu satu ya dari kelancaran bahasa kalian, dari bahasa kita, walaupun nggak lancar banget tapi kalau kita pede aja gitu kan, itu insya Allah bisa masuk gitu. Jadi maksimalin basic bahasa Arab sama bahasa Inggris tuh kalian paham, kayak gimana caranya baca majalah dalam dua bahasa kayak gitu tuh. Betul. Kalian harus bisa lah, kayak reading, speaking, sama conversation ya. Reading, speaking, Conversation itu biasanya ada nanti. kadang juga fahmunas. Ya, itu nanti tergantung sih. Nanti biasanya kalau di interview itu ada beberapa juri ya, nanti macam-macam. Ada yang kita suruh baca mendadak, kemudian kita suruh explain. Misalkan tentang narkoba gitu ya, ada teks, kita baca mendadak, kemudian kita suruh jelasin. Nah, kemudian ada juga nih biasanya kalau tes bahasa Arab itu kita baca kitab kuning ya, kemudian kita baca sampai beberapa paragraf. Setelah itu ditanya nahu sorofnya ya, nahu sorofnya misalkan babul fasli gitu, atau kitabus siyami gitu. Kenapa ini kitabu, ini jadi asyami gitu, karena mudhof ilaih misalkan. Nah, dan lain sebagainya. Jadi nahu sorof yang teman-teman sudah pelajari diasah lagi supaya nanti pokoknya persiapan kebahasan harus benar-benar disiapin. Sama kan nanti kan teman-teman juga ngisi ini ya, ngisi esai ya, buat esai. Nah, esai juga perlu teman-teman siapkan, kemungkinan nanti akan ditanya saat interview juga. Betul sekali. Oke teman-teman, tadi kan kita udah bahas tuh abis kita ngisi di admisi.uii.ac.id, terus kita bakal ngisi data dan nanti dapat nomor tagihan. Ya, nomor tagihan. Berarti kita harus bayar pendaftaran nih PSB-nya. Karena kita memilih jalur beasiswa Pondok Pesantren UII PSB-nya, maka kita dikenakan biaya sebesar Rp300.000. Rp300.000. Nah, jadi Rp300.000 itu teman-teman kalau dapat nomor tagihan, nah teman-teman bayar ke bank yang ditunjuk oleh UII ya sebesar Rp300.000. Nah, tadi ada info yang kelewat ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengisi pola seleksinya, maksudnya pola seleksi masuknya itu dengan memilih beasiswa Pondok Pesantren UI. Setelah kalian melengkapi data-data kalian semuanya, baru setelah itu pasti nanti kalian ada checklist berkas-berkas apa aja yang harus dikirim via pos ke UII. Jadi setelah mengisi nanti kalian printin itu dokumen-dokumennya, terus kirim. Ya, dikirim ke UII. Lalu habis itu tunggu deh pengumuman. Ya, tinggal tunggu pengumuman lolos seleksi atau enggak. administrasinya. Nanti baru kalau udah lolos administrasi tadi itu ya tes kayak gitu. Nah, oke. Kita udah bahas prosedurnya, udah bahas biayanya, udah bahas background dari Pondok Pesantren UI sendiri. Sekarang kita bakal bahas tahun 2020 ini masih ada apa enggak sih? Maksudnya tuh masih bisa tes apa enggak? Jadi alhamdulillah nih kita dapat bocoran atau bukan bocoran sih ya. Kita dapat info kalau beasiswa Pondok Pesantren UI ini masih buka sampai bulan Juli. Jadi kalian teman-teman yang udah lulus SMA, SMK, SMK, Pondok Pesantren, MA, kalian bisa segera daftar ke admisi.uii.ac.id. Nah, nanti kalau udah daftar, pilih tadi prosedurnya, nah nanti kalian baru bisa ikut tes gitu. Jadi nanti banyakin doa deh habis itu. Jadi ini adalah beasiswa ini adalah kesempatan terbesar kalian untuk mendapatkan fasilitas pendidikan ya salah satu yang terbaik di Indonesia, universitas gede gitu. Kemudian ya tanpa biaya gitu. Jadi selain mengurangi beban orang tua, ya teman-teman juga bisa mendapat banyak ilmu melalui kuliah-kuliah teman. Pokoknya percaya deh, kalian bisa melebarkan sayap-sayap kalian nantinya setelah dapat beasiswa ini insya Allah. Jadi
kita berharap banget sih ya teman-teman nanti yang nonton, entah saudaranya, entah adiknya, kakaknya, bisa mencoba ikut beasiswa ini. Buat teman-teman yang mau meringankan beban orang tua ataupun ya mau kuliah gratis gitu kan, hidup mandiri, kalian bisa banget ikut beasiswa ini. Yap, bocorannya adalah beasiswa ini sedikit pendaftarnya. Tuh. Masih sedikit karena masih sedikit. Mungkin jangkauannya belum terlalu luas. Jadi buat teman-teman yang udah siap banget dibuat kuliah, jadi jangan sampai lewatin kesempatan ini. Jarang-jarang ya beasiswa S1 itu full, jarang banget. Ya, jarang ini banget. Udah full studinya, dapat asrama, bayangin guys, kalian bisa hemat banget gitu kan. Jadi tiba-tiba udah lulus aja. Pokoknya tinggal nyiapin biaya jajan yang bisa kalian cari dengan usaha-usaha kecil ataupun ya walaupun uang jajan dari orang tua juga insya Allah nggak begitu besar gitu ya, kan. Apalagi jadi, hidup di Jogja. Betul banget. So teman-teman itu dia sekilas tentang beasiswa Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalau misalkan ada informasi yang belum jelas dari kita, bisa komen ya di komen YouTube ya, channel YouTube kita. Saya cek di kolom deskripsinya atau nanti. Untuk lebih meyakinkan, kalian langsung telepon ke panitia penerimaan mahasiswa barunya. Jadi langsung aja biar valid informasinya. Kita bakal share juga nanti nomornya, link-linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian harus cek karena biar lebih lengkap, lebih enak. Tapi kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh cantumin di kolom komentar. Oke teman-teman, makasih banyak udah nonton video kita. Semoga video ini bermanfaat. Karena itu harapan kita buat teman-teman semua. Jangan lupa share video ini, kasih tahu ke teman-teman kalian yang membutuhkan kalau misalkan ada beasiswa S1 gratis, guys. Betul banget, ini gratis, jadi kalian harus sebarin, oke? Thank you. Makasih banyak. See you in the next vlog. Bye bye.